pasti mereka mendapati, la pasti wajadu mereka menjumpai, fihi di dalamnya, di dalam Al-Quran itu ikhtilafan perbedaan kasiran yang banyak. Jadi di antara contoh bukti kebenaran Al-Quran itu firman Allah, antara tidak adanya satupun ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kata Allah, walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Jadi kalaulah sekiranya Quran itu datangnya dari selain Allah, lawajadu tentu pasti mereka mendapati fihi di dalam Al-Quran itu ikhtilafan, perselisihan, ikhtilafan, perbedaan kandungannya antara satu ayat dengan ayat yang lain, katsiran yang banyak. Tetapi justru sebaliknya, tidak ada yang berbeda, yang tubrukan, yang berselisih antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Kesimpulannya dari ayat 80 sampai 82, 1. Orang yang beriman wajib taat dan patuh kepada Rasulullah. Orang yang beriman wajib taat dan patuh kepada Rasulullah. Dan ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Dan taat kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita mentaati Allah? Kan Allah itu nggak kelihatan, nggak terjangkau. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nggak terjangkau oleh penglihatan manusia. Bagaimana caranya kita mencintai Allah, taat kepada Allah gimana? Nah, caranya yaitu kita taat dan patuh kepada utusan Allah, yaitu Rasulullah. Karena itu menjadi kewajiban, keharusan orang yang beriman taat, patuh melaksanakan seluruh ajaran Rasulullah tanpa dipilih-pilih, secara utuh, Dan ketaatan kita kepada Rasulullah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Begitu mudahnya. Jadi mudah. Taat kepada Allah dan mengikuti utusan Allah tentang iman, apa yang harus diimani. Ikuti ajaran Rasulullah tentang iman, apa yang diimani dan bagaimana cara kita mengimani apa yang harus kita imani sesuai dengan ajaran Rasulullah tentang Allah. Siapa Allah? Bagaimana kita mensikapi terhadap Allah? Dan mengikuti apa pula yang diajarkan oleh Rasulullah tentang ubudiyah, tentang amalan, perbuatan, apa yang kita lakukan terhadap Allah, yang kita kenal dengan masalah-masalah ibadah. Cara sholat kita, cara ibadah kita harus mengikuti cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita tidak tahu ibadah yang bagaimana yang disenangi oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah, manusia tidak tahu.
Caranya yaitu mengikuti apa ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, tugas para nabi dan rasul hanya sampai kepada menyampaikan risalah. Tugas para nabi dan rasul hanya sampai pada menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran. Jadi tugas para nabi dan rasul hanya sampai kepada menyampaikan risalah. Jadi tidak ada hak bagi nabi dan rasul untuk memaksa. Lasta alaihim bimusayyirin illa man tawalla wa kafar. Tidak ada hak kamu Muhammad untuk memaksa mereka agar beriman, tidak ada. Jadi iman itu keyakinan, iman itu kesadaran. Sedangkan paksaan bukan iman, paksaan bukan kesadaran. Tetapi siapa yang ingkar, waban kafaro, siapa yang tidak mengikuti putusan Allah, fayu'adzibullahu al-'adzaban akbar. Tinggal Allah yang akan menindaklanjuti dengan azabnya yang besar. Jadi yang kedua, kewajiban para nabi dan rasul hanya sampai pada menyampaikan risalah. Yang ketiga, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, ada orang-orang yang memiliki hati nifaq atau jiwa munafik. Di tengah-tengah kaum muslimin selalu ada, di tengah-tengah kaum muslimin selalu ada orang-orang yang memiliki hati atau jiwa munafik. Kesadaran, pengertian, pemahaman seperti itu penting agar kita selalu memiliki kehati-hatian, tidak ceroboh dalam bersikap keseharian dalam kehidupan kita ini. Karena bagi orang mukmin hidup itu perjuangan. Jadi hidup itu perjuangan. Sehingga ada seorang alim menyatakan innal hayata aqidatun wa jihadun. Innal hayata, sesungguhnya hidup itu aqidatun, keyakinan. Jadi hidup itu keyakinan. Tidak ada kehidupan tanpa keyakinan. Tidak ada keasyikan tanpa keyakinan. Tidak ada kenikmatan tanpa keyakinan. Jadi hidup itu keyakinan. Saya harus ke sana, yakin. Dan di sana itu kebenaran, di sana adalah kebaikan. Harus yakin. Mau pergi, harus yakin perjalananku tidak bertentangan dengan agama. Ya, jadi patokan sikap hidup seorang mukmin itu agama. Saya akan menuju ke sana, saya akan berbuat ke sana, saya akan berbuat itu. Itu semuanya harus berpatokan pada keyakinan kebenaran agama. Saya akan bekerja ini tidak bertentangan dengan agama, dengan pas. Yang kedua yaitu jihad, perjuangan. Untuk menuju keyakinan itu dituntut adanya jihad. Sebab tidak ada apapun bersifat pribadi, keluarga, masyarakat lebih luas yang bergerak menuju ke arah kebaikan kecuali pasti ada penghalangnya. Baik urusan pribadi, kebaikan urusan akhirat juga sama. Jadi dengan kehati-hatian maka kita akan sampai pada tingkat
keberhasilan dalam hidup ini. Jadi sadar di dalam kehidupan kita ada duri yang harus selalu diwaspadai, tetapi tidak membuat kita minder. Itu sebab bagi orang yang beriman yakin selalu kemana dan di mana saja dia ma'allah, bersama Allah, dan akan dilindungi oleh Allah. Dan yang keempat, kita diperintah oleh Allah untuk banyak merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kita diperintah untuk banyak merenungkan makna-makna kandungan Al-Quran untuk digali hikmahnya. Jadi afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran dalam sekali? Contoh saja, kita merenungkan perintah. Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran ujungnya adalah kebaikan. Setiap perintah dalam Al-Quran ujungnya adalah kemaslahatan. Setiap perintah dalam Al-Quran ujungnya adalah keselamatan. Jadi Allah nggak ngawur asal perintah. Demikian pula setiap larangan dalam Al-Quran ujungnya karena apa? Di sana ada sesuatu yang membahayakan. Jadi ada rumus di dalam Islam, jalbul masalih wa tarkul mafasid. Setiap perintah di dalam Islam, semakin keras sebuah perintah, itu berarti semakin besar kemanfaatan dan kegunaan untuk manusia. Setiap larangan dalam Islam, setiap itu pula karena berbahaya buat manusia. Contoh, dilarang zina, dilarang mencuri, dilarang bohong, dilarang minum khamr. Semuanya itu karena tidak baik untuk manusia. Diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah zakat, sedekah. Itu semuanya karena ada kebaikan dalam kehidupan manusia. Sekalipun sedekah, sekalipun zakat, itu akan memberikan dampak yang positif bagi pelaku pemberi zakat dan sedekah. Karena dia akan mendapatkan dukungan doa dari orang yang diberi. Yang kedua akan mendapatkan dukungan rahmat, doa dari malaikat, Jadi setiap saat malaikat ada yang berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang memberi, dan ambillah ya Allah dalam kurung barokahnya, rahmatnya, lindungannya kepada mereka yang kikir. Di setiap saat malaikat ada yang berdoa seperti itu. Jadi tidak ada satupun perintah dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis, kecuali ada kemanfaatan kebaikan untuk manusia, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali karena ada keburukan yang diakibatkan dari larangan itu. Itu kalau kita sedikit merenungkan makna kandungan Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya, ini maaf waktunya sampai tiga ya.
Belum suruh ya. Tapi ini kan 3 menit. Ya, 3 menit ini ditambah 1 ayat nggak cukup juga. Nggak cukup. Jadi hanya kita tambah saja. Nah, ini hiburan kepada seluruh jamaah, ya, kepada kita semua, ya, termasuk saya pribadi sendiri. Mari kita berusaha untuk mencintai Al-Quran. Mari kita berusaha mencintai Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Karena itu siapa yang mencintai Al-Quran pasti akan dicintai oleh Allah. Dan Al-Quran akan menjadi bagian dari pertanyaan kubur. Ini jangan lupa. Jadi Al-Quran akan menjadi pertanyaan kubur. Bagaimana kita akan mencintai Al-Quran, sedangkan Al-Quran termasuk akan menjadi pertanyaan kubur. Padahal Quran itu sejalan dengan hati nurani setiap manusia, sejalan. Itu ada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu Sayyid Qutb di dalam tafsir beliau fi Zilal Quran mengartikan ayat itu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu antara setiap nurani manusia dan Al-Quran itu fitanasuk wa tabaddul, ada saling kait mengkait, jadi sejalan. Sehingga Al-Quran itu ibarat seperti air yang akan terus mengalir ke celah-celah setiap nurani manusia, mengalir lembah-lembah nurani manusia, selama hati nurani manusia itu tidak ditutup oleh yang bersangkutan sendiri. Karena itu orang yang menolak Al-Quran disebut orang kafir, orang yang menutup. Sekali lagi, cintai Al-Quran dengan cara apa? Membaca, mentelaah, mengkaji kita seperti ini, kata per kata. Insya Allah dengan mendekati Al-Quran dengan sedekat-dekatnya, barakah hidup kita, alam kubur kita, akhirat kita akan selalu menyertai kita. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.